2020-2014 Program Studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah HIK 4 dosen pengampu Dedi Kustian MPD. Baiklah, jawabannya adalah kewajiban suami terhadap istri yang pertama memberikan kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan, dan papan. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang kedua, bergaul dengan istri secara baik-baik, memelihara tata krama dalam pergaulan kemanusiaan. Yang ketiga, memberi nafkah batin. Selain memberi nafkah lahir, seorang suami wajib memberikan nafkah batin, seperti hak istri di tempat tidur. Yang keempat, tidak boleh membuka aib istri kepada orang lain. Yang kelima, memperkuat kekeluargaan. Yang keenam, memelihara keluarga dalam keimanan, menjaga, membina, dan mengusahakan agar iman istrinya bertambah. Yang ketujuh, suami wajib adil atas istri-istrinya jika mempunyai lebih dari satu orang istri. Kewajiban istri terhadap suami yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Islam mewajibkan karena suami adalah pemegang amanat orang tua istri yang telah dilimpahkannya ketika ijab dari wali dan suami telah menerima amanat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menjaga nama baik suami. Yang ketiga, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami. Yang keempat, menghormati suami. Yang kelima, jangan meminta sesuatu melebihi kesanggupan suami. Yang keenam, amanat terhadap harta dan ikhlas dalam memelihara anak. Selanjutnya, orang tua terhadap anak. 1. Menyambut kelahiran dan akikah. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Musannaf nomor 7987. Yang kedua, hendaklah diazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kirinya. Yang ketiga, berilah nama yang bagus. Yang keempat, akikah dan mencukur rambut. Yang kelima, rodoah atau menyusui. Yang keenam, hadanah, mendidik dan memelihara anak. Baiklah, jawabannya adalah adapun tujuan dan hikmah nikah itu ialah 1. Untuk mengikuti sunnah Rasul sebagaimana sabda Nabi SAW, artinya jika itu sunnahku, barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah, sunatullah setiap laki-laki memiliki kecenderungan atau menyenangi wanita. Yang ketiga, untuk menghindari praktik seks bebas. Lembaga pernikahan merupakan wadah yang tepat untuk menghindari perbuatan tercela seperti perzinahan. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan hidup melalui menghargai rumah tangga yang hidup satu atap ini akan ditumbuhkan rasa saling berkasih dan sayang antara suami istri sehingga menjadi damai dan tenang. Yang kelima, untuk melanjutkan keturunan, hubungan yang erat antara suami istri yang diliputi rasa kasih sayang dengan harapan mendapat keturunan yang baik sebagai penerus generasi berikutnya. Kemudian yang keenam, untuk terpeliharanya hak dan kewajiban. Biasanya seorang bujang atau gadis itu kesehariannya sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga ia kurang matang dalam berpikir dan kurang bertanggung jawab atau masih ingin huru-hara. Berbeda dengan yang telah berkeluarga, ia akan hati-hati dan penuh perhitungan dalam melangkah atau mengerjakan sesuatu. Hidupnya lebih terarah dan lebih tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kriteria calon istri menurut syariat Islam. Berdasarkan hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan kriteria tersebut adalah yang pertama, agamanya. Ketaatan beragama. Wanita yang taat menjalankan ajaran Islam, rajin beribadah dan menjaga kehormatan diri sangat diutamakan. Ini menjadi pondasi utama keluarga sakinah. Yang selanjutnya, keturunan atau nasab. Dianjurkan memilih wanita dari keluarga yang baik karena lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada karakter dan pendidikan anak kelak. Kemudian kecantikan. Kecantikan ini boleh menjadi pertimbangan, namun bukan yang utama. Tujuannya untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Selanjutnya, harta. Kekayaan juga dapat menjadi pertimbangan, terutama untuk mendukung kehidupan rumah tangga.
tetap bukan prioritas utama dibanding agama. Kriteria calon suami menurut syariat Islam. Islam juga memberikan panduan dalam memilih calon suami. Beberapa kriteria utama diantaranya baik agamanya atau bertakwa. Calon suami yang taat beragama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah yang paling utama. Selanjutnya amanah. Seorang suami harus bisa dipercaya dan bertanggung jawab dalam memimpin serta menafkahi keluarga. Kemudian akhlak mulia. Suami yang berakhlak baik akan memperlakukan istri dan keluarganya dengan penuh kasih sayang dan hormat. Selanjutnya penyabar dan subur. Kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga dan kemampuan untuk memiliki keturunan juga menjadi pertimbangan. Kemudian lelaki yang merdeka dan menjaga syahwat, tidak terikat perbudakan dan mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Baiklah, jawabannya adalah faraid atau hukum warisan Islam disyariatkan untuk mengatur pembagian harta peninggalan secara adil dan terukur kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan syariat. Latar belakang utama disyariatkannya faraid adalah untuk menghindari perselisihan, pertikaian, dan ketidakadilan dalam pembagian warisan yang kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama setelah wafatnya seseorang. Dengan adanya hukum faraid, setiap bagian ahli waris telah ditentukan secara pasti oleh syariat, sehingga tidak ada yang dirugikan atau terzalimi dalam pembagian harta peninggalan. Sebab mendapatkan warisan: yang pertama, nasab atau hubungan darah; yang kedua, pernikahan sah; yang ketiga, al-wala atau pembebasan budak. Sebab tidak mendapatkan warisan: yang pertama, perbudakan; yang kedua, beda agama; yang ketiga, pembunuhan atau pewaris; yang keempat, penghalang lain atau sesuai fikih waris. Baiklah, jawabannya warisan ayah 100 juta rupiah, ahli waris istri dan 2 anak perempuan. Pembagian istri 1/8 bagian, totalnya 12.500.000. Yang kedua, 2 anak perempuan 2/3 bagian, yaitu 66.666.667 rupiah. Masing-masing 33.333.333 rupiah. Sisa 20.833.333 rupiah dibagikan lagi ke anak perempuan karena tidak ada lagi ahli waris lain. Masing-masing anak mendapat tambahan 10.416.666 rupiah. Hasil akhir, istri mendapat 12.500.000, masing-masing anak 33.333.333 rupiah ditambah 10.416.666 rupiah, yaitu 43.750.000.